Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ferdi Gusmantoro dengan NIM 23074009 dari Prodi D3 Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proyek, per CPM, dan presiden diagram. Baiklah, yang pertama itu ada tabel untuk penjadwalan proyek. Yang pertama ada activity, preceding activity, dan duration. Dari tabel ini ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan selama proyek. Yaitu aktivitas pertama ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dari proyek ini, dari aktivitas ini ada juga preceding activity, yaitu uh, pekerjaan yang harus duluan dilakukan. Seperti aktivitas A, yaitu precedingnya tidak ada karena untuk melakukan aktivitas A tidak ada aktivitas yang dilakukan. Untuk aktivitas B, yaitu precedingnya ada A, yaitu untuk melakukan B harus melakukan A dulu, dan C tidak ada aktivitas. Untuk melakukan D harus melakukan aktivitas B dulu. Untuk E ada presiden activity C dan D, yaitu untuk melakukan aktivitas E ini Anda harus melakukan aktivitas C dan D dulu. Untuk aktivitas F harus melakukan menyelesaikan aktivitas E. Begitu juga G dan G. Untuk aktivitas H dan I harus menyelesaikan aktivitas F terlebih dahulu, dan terakhir untuk aktivitas J itu ada untuk supaya aktivitas J ini terlaksana harus melaksanakan aktivitas H, I, G. Untuk lama pengerjaan waktu pada tabel ini ada 198 hari. Nah, di PRCPM ini yang pertama, sebelum kita memulai melakukan pembuatan per CPM, yang pertama itu harus melakukan garis-garis seperti ini. Yang pertama itu Anda harus melakukan penulisan hari yang di atas ini adalah kapan hari keberapa pekerjaan itu akan dimulai, dan yang di sini ini hari keberapa pekerjaan itu akan selesai. Begitu juga untuk pekerjaan B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, untuk pekerjaan B sendiri, hari dimulai itu hari ke-10 dan selesai di hari ke-18. Dan aktivitas C itu oh, tidak ada preceding activity. Berarti aktivitas ini tidak memerlukan keterkaitan dengan aktivitas lain. Berarti hari dimulai dari aktivitas ini di hari ke-0 dan selesai di hari ke-23. Setelah C yaitu aktivitas D. D ini dimulai dari hari ke-18. Kenapa di hari 18? Karena D ini terlaksana D ini terlaksana karena aktivitas B sudah selesai. Aktivitas B sudah selesai. Makanya di sini di kapan hari proyek paling cepat diadakan itu di hari ke-18 dan selesai di hari ke-43. Sesudah D itu ada aktivitas E. E ini dimulai ke hari ke-43. Kenapa 43? Di untuk agar aktivitas E ini terlaksana, Anda harus melaksanakan aktivitas C dan D. Aktivitas C dan D sendiri, C itu selesai di hari ke-23, sementara D selesai di hari ke-43. Jadi untuk di aplikasi aktivitas E ini kapan dimulainya, yaitu karena syaratnya C dan D
Karena di aktivitas D ini selesai di hari 43, berarti kan tidak mungkin kita letakkan di E ini aktivitas 23 karena ada D-nya. Berarti untuk aktivitas E ini Anda harus menyelesaikan I, I aktivitas D dulu. Berarti kita buatkan di sini 43 dan selesai di hari ke-50. Sesudah E itu ada aktivitas F. Nah, di aktivitas F ini, karena di aktivitas akan dimulai di hari ke-50 karena aktivitas E ini selesai di hari ke-50. Jadi, aktivitas F dilakukan di hari ke-50 dan selesai di hari ke-59. Dan selanjutnya itu ada aktivitas G. Nah, G ini terlaksana karena aktivitas E. Jadi, untuk memulai aktivitas G ini harus terlaksana E dan hari dimulai aktivitas G ini di hari ke-50 karena di E selesai di hari 50. Dan aktivitas G ini selesai di hari 88. Nah, selanjutnya itu aktivitas H. Aktivitas A ini bisa dijalankan sesudah aktivitas F terlaksanakan. Nah, di sini aktivitas F kan selesainya di hari 59. Jadi untuk pelaksanaan aktivitas H ini ada di hari 59 dan selesai di 89. Dan sesudah H itu ada I. I ini juga sama, itu terlaksana ketika aktivitas F sudah siap. Berarti di sini kita letakkan 59 karena di F pengerjaannya selesai di 59. Jadi untuk aktivitas I selesai pada hari ke-82. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas J. Aktivitas J ini dimulai ke 89 karena untuk terlaksananya aktivitas J ini Anda harus melakukan terlaksanakan aktivitas HIG. Di sini H 89, I 82, G 88. Kenapa diambil 89? Karena untuk terlaksananya aktivitas J ini Anda harus menyelesaikan 3 aktivitas ini. Aktivitas yang terakhir terlaksana itu di hari ke-89. Jadi kita masukkan di sini 89. Dan selesai di hari 114. Nah, sesudah membuat ini terbuat ini baru kita hitung untuk menghitung waktu keterlambatan dimulainya aktivitas dan aktivitas selesai paling lama. Nah, kita mulainya dari paling di ujung kanan. Nah, di sini aktivitas paling lambat dimulai dari hari J, yaitu 114 di hari 114 hari. Dan selesai di hari 89. Untuk mendapatkan hari 89 ini, teman-teman hanya mengurangkan dari hari 114 ke dikurang 25. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas sesudah J didapatkan, lanjut ke aktivitas HIG. Kenapa HIG di sini paling lambatnya itu hari selesai paling lambat itu di hari ke-89. Untuk terlaksananya aktivitas J ini, teman-teman harus menyelesaikan aktivitas G. Jadi karena di sini keterlambatan 89, hari untuk memulai aktivitas paling lama itu di hari ke-89. Jadi otomatis HIG juga selesai di aktivitas paling lambat selesai itu di hari 89. Untuk mengikuti karena di sini J dimulai paling lambat hari ke-89. Nah, setelah mendapatkan HIG sudah dapat 89, keterlambatan selesainya 89 hari, teman-teman cukup mengurangkan di angka 30 sama 89 ini jadi 59, 33 sama 89 ini 66, 89 sama 38 ini 51. Sesudah mendapatkan HIG, selanjutnya kita melakukan untuk pencarian F. F di sini kan syarat terjadinya H harus F dulu yang terlaksana. Jadi kita turunkan dari 59 aktivitas aktivitas paling lama dimulai di hari ke-59
Jadi aktivitas selesai paling lambat itu di F, aktivitas F adalah 59. 59 dikurang 9 jadinya 50. Jadi sesudah F kita lanjut ke E. Nah, di E ini kan untuk mendapatkan E ini teman untuk mendapatkan E ini cukup mengambil yang dari hari paling lambat mulai dari F. Nah, jadi hari paling lambat selesai di E ini sudah dipastikan di F. Dikarenakan paling lambat di sini 50. Jadi di E ini bisa hari paling lambatnya 50. 50 dikurang 7 jadi 43. Nah, sesudah E selesai, kita lanjut ke yang C. Di C di sini kita cukup mengikuti yang di paling lambat yang di E. Jadi kita letakkan 43 di sini, di C 43. Sudah itu kurangkan 43 dari 23 menjadi 20. Selanjutnya di keterlambatan di B. Nah, B di sini kenapa di sini 43? Kita mengikut dari yang di sini. Kan untuk terlaksananya E harus OC sama D. Jadi untuk 43 di sini kita letakkan di 43 paling cepat paling lama selesai di D. Dan setelah teman-teman kurangkan 43 kurang 25 ini dapat 18. Setelah D selesai dan C, selanjutnya kita mengerjakan B. Dari B yang 18 ini dipindahkan ke B paling lama selesai di 18 dan dikurangkan 8 dapat paling lambat di hari paling lama pengerjaan di aktivitas B ini hari ke-10. Untuk pengerjaan A ini hari paling lambat selesai itu di hari ke-10 dan paling lambat dimulainya di hari ke-0. Untuk total lama proyek pada PRCPM ini didapatkan 114 hari dan aktivitas kritisnya bisa kita lihat sendiri yang di lingkar ini di A, di B, di D, di E, F, H, dan J. Selanjutnya kita lanjut ke President's Diagram. Nah, sebenarnya Presiden Diagram ini sama dengan PRCPM tadi, hanya saja yang berubah itu dalam bentuk yaitu kotak-kotak dan tersusun lebih rapi. Angka-angkanya juga sama sebenarnya dengan PRCPM. Cuman bedanya di kotak ini saja tetap beda di PRCPM ini untuk mendapatkan aktivitas kritis itu angka yang kritis itu harus 0. Sementara di PRCPM tadi itu aktivitas kritisnya harus angka yang sama. Di sini PRCPM ini A-nya paling sama seperti yang tadi. Hari pertama dimulai hari ke-0, paling cepatnya hari ke-10. Yang di B juga hari dari 10 ini pindah ke yang B. Hari pertama dimulai 10, selesai di hari ke-18. Yang di C juga karena ini tidak ada pekerjaan utama, jadi bisa dimulai di hari ke-0 dan selesai di hari ke-23. Siap C, lanjut di D. Nah, untuk pengerjaan hari D ini kan ada di hari harus selesai di hari ke B. Jadi dari hari ke-8 selesai dari hari ke-18 lanjut di ke-18 di D. Nah, dan selesai di hari ke-43. Sesudah pengerjaan aktivitas ASD lanjut ke aktivitas E. Untuk terlaksananya aktivitas E ini harus C dan D ini harus selesai. Jadi karena selesai di sini 43 hari keempat aktivitas
C dan D ini beda hari selesainya karena di D43 dan C23 kita mengambilnya dari yang D di hari ke-43. Jadi untuk aktivitas E ini bisa terlaksana pada hari ke-43. Sudah E, lanjut di aktivitas F. Di F ini terlaksana jika E ini sudah selesai dilaksanakan. Pada ini hari selesainya di hari 50, maka kita bisa selesaikan untuk aktivitas F ini dimulai pada hari ke-50 dan selesai di hari 59. Untuk selanjutnya itu F aktivitas G. Nah, di aktivitas G ini sama dengan F. Syarat terjadinya G ini harus E dulu. Jadi untuk hari G ini bisa dilaksanakan pada hari ke-50 dan selesai di hari ke-58. Dan selanjutnya itu ada aplikasi aktivitas H. Aktivitas H ini terlaksana jika aktivitas F sudah diadakan. Aktivitas H terlaksana pada hari ke-59. Kenapa di hari ke-59? Karena aktivitas F ini selesai pada hari ke-59. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas I. Di aktivitas I ini dimulai di hari ke-59. Sama seperti aktivitas H, harus selesai juga aktivitas F. Maka di sini hari dimulainya ada 59 dan selesai di hari ke 82. Dan selanjutnya itu aktivitas J. Di J sendiri itu aktivitas pertama dimulai itu kan untuk terlaksananya aktivitas J ini teman-teman harus menyelesaikan aktivitas HIG. Jadi aktivitas yang paling lama selesai itu di H. Jadi yang dimasukkan ke aktivitas J ini kapan aktivitas J dimulai yaitu di hari ke-89 dan selesai di hari ke-114. Kurang lebih dan yang paling lambat dimulai dan yang lama selesainya juga sama seperti PRCPM tadi. Mungkin dan selanjutnya itu kesimpulan. Apa sih arti dari lintasan kritis dan manfaat dibikinnya jalur lintasan kritis? Lintasan kritis ini hal-hal yang harus didahulukan dalam pengerjaan proyek. Dan manfaat dari lintasan kritis ini yaitu agar proyek yang dibuat bisa selesai tepat waktu dan mengetahui pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan dahulu dan tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjadwalan proyek, per CPM, dan presiden diagram. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.